welcome back to New Zero Story. Kali ini aku mau bawain story apa? Oke, untuk yang kasih masukan masalah suara lagi diperbaiki ya. Kemudian kalian suka dengan aku membawakan story. Oke, kali ini aku bahas tentang, sebelum itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Zero ya. Oke, Sun Gokong, putra sakti yang menantang surga. Ya, jadi putra sakti. Siapa tahu siapa yang dari kecil nonton Sun Gokong ya. Sun Gokong Insindah ya. Aku juga suka nonton pulang sekolah ya. Oke, aku bawain kisahnya. Dalam mitologi Tiongkok, Sun Gokong dikenal sebagai Raja Kera atau Kera Sakti. Ia adalah dewa penipu yang memainkan peran sentral dalam kisah petualangan Wu Chengen, Journey to the West, perjalanan ke barat ya. Asal-usul Sun Gokong dalam mitologi Tiongkok nih guys ya. Pada zaman kuno, sebuah batu ajaib terletak di puncak gunung Huagu guys. Suatu hari angin kencang bertiup ke atas batu dan membuat seekor kera keluar dari permukaan batunya. Kok bisa? Wow, meski baru lahir, anak kera tersebut sudah bisa berjalan dan berbicara guys. Jadi udah ada keunikan dari dia lahir ya guys ya. Oke, ketika Sun Gokong membuka matanya, pancaran cahaya keemasan memancar dari matanya, ya, menembus awan dan mengagetkan Kaisar Langit. Ketika Kaisar Langit mencari sumber cahaya aneh itu, yang dia lihat hanyalah bayi kera. Tulis Mai Hamilton di laman Wikipedia. Kaisar Langit mengabaikannya guys, karena tidak percaya bahwa si kera bayi ini memiliki kemampuan yang hebat. Dia nggak percaya guys. Saat menjelajahi hutan nih guys ya, Sun Gokong menemukan kera lain dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Suatu hari kelompok tersebut sedang bersantai di dekat air terjun dan mereka memutuskan untuk bermain permainan guys. Siapapun yang cukup berani untuk melompati air terjun dan menemukan sumber sungai akan diberi gelar Raja Kera. Jadi ada cawan ya, untuk menjadi Raja Kera itu harus melompati air terjun. Nah, kita bisa nggak sih lompatin air terjun? Aduh. Sun Gokong segera melompati air terjun gitu guys dan menyusuri aliran sungai untuk mencari sumbernya. Ia berhasil dan menyatakan dirinya sebagai raja. Dengan dukungan monyet hutan, Sun Gokong dengan cepat membuktikan dirinya sebagai kera ajaib yang kuat. Yang kuat ya guys. Wah, aku suka banget nonton dia. Oke, lanjut ya. Sun Gokong memiliki senjata ampuh, termasuk kemeja rantai emas, topi ponik, dan sepatu bot dan tongkat ajaib seberat 8 ton guys ya. Biar kalian ngantuk ya. Oke, Sun Gokong memiliki kekuatan super yang tak tertandingi dan kemampuan untuk berubah menjadi 72 hewan. Aduh, dan benda berbeda. Aduh, aku mau berguru deh sama Sun Gokong ya. Bisa berubah menjadi 72 hewan. Aduh, aku mau deh. Setiap bulunya memiliki kekuatan transformatif. Ya, bisa berubah jadi burung guys ya. Waktu dia melawan Dewa Langit kan dia berubah jadi burung yang menjadi pasukan. Nah, aku nonton tuh tadi siang ya. Jadi nggak ide banget ya. Ia juga dapat memanipulasi angin, air, dan api secara ajaib. Oke, dicirikan oleh sifat mudah naik darah kayak gue, ketidaksabaran, dan kecenderungan marah. Jadi sebenarnya ciri orang pemarah itu adalah anaknya keturunan Sun Gokong ya. Gue juga gak sabaran, aku gak sabaran guys. Jadi orangnya perfeksionis. Gue Sun Gokong perfeksionis ya. Zara itu. Bagus. Ada bahan buat edit. Sergakal menipu Yan Wang dan Raja Neraka. Jadi Sun Gokong ini iseng ya, orangnya udah pemarah, iseng gitu ya. Kok ciri-ciri si Mbah ya. Ketika tiba
waktunya untuk apa nih? Yan Wang dan Raja Neraka untuk mengumpulkan jiwa Wukong. Wukong sudah siap. Dia menipu Yan Wang agar mengizinkan kembali ke bumi tanpa menjalani reinkarnasi. Sebelum meninggalkan neraka, Wukong berhasil menghapus namanya dan nama kerahutan lainnya dari buku kehidupan dan kematian. Jadi dia usir ya, dia menghapusin, diacak-acak tuh ya, di atas tuh diacak-acak sama dia. Merasa terganggu karena keseimbangan hidup diganggu oleh seekor kera nih guys ya. Yan Wang meminta bantuan Kaisar Langit. Setelah mendengar tentang kera sakti yang pemarah, Kaisar Langit membiarkannya tinggal di surga. Hal itu akan membuat Sun Gokong merasa penting. Sang Kaisar mengeluarkan undangan kepada Sun Gokong dengan penuh semangat menerimanya. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Raja Kera berangkat menuju istana. Namun begitu dia sampai sana, Sun Gokong justru diberi tugas terendah di seluruh surga menjaga kuda Kaisar Langit karena ia adalah seekor kera. Para dewa lain tidak pernah melihatnya sebagai rekan. Jadi udah dibedakan ya, memang ya. Itu tidak, emang gitu ya dewa. Oke, membedakan. Namun begitu dia sampai di sana, Sun Gokong justru diberi upah terendah, tugas terendah di seluruh surga guys. Jadi, aduh, oke. Menjaga kuda Kaisar Langit karena ia adalah seekor kera. Para dewa lain tidak pernah. Oh deh, ulang ya. Tunggu sabar untuk Raja Kera menjadi obsesi dengan gagasan keabadian. Suatu hari Kaisar Langit mengadakan pesta untuk istrinya yaitu si Wangmu. Tidak menyadari bahwa dirinya diasingkan dari pesta. Sun Gokong memutuskan untuk mampir dulu ya. Namun alih-alih diterima guys dengan tangan terbuka, ia ditertawakan oleh para dewa lainnya ya. Jadi ini tidak udah rejection yang aku bilang. Kalau kita udah di reject itu nggak bisa, kita mau segimana ya. Duh, luka oleh tindakan rekan-rekannya. Sun Gokong menyatakan diri sebagai petapa agung yang setara dengan surga. Dia juga membuat spanduk besar untuk mengejek Kaisar Langit. Diejek sama dia, gila ya. Kaisar Langit diejek, semua aku berani banget. Keren ya. Kaisar Langit mengirimkan 1 batalion tentara untuk menangkap Sun Gokong nih guys ya. Wow, namun mereka terbukti bukan tandingannya. Setelah mengalahkan prajurit terakhir, Raja Kera berteriak-teriak penuh kemenangan. Ingat namaku, betapa agung yang setara dengan surga. Sun Gokong, Sun Gokong. Kemenangan Raja Kera memaksa Kaisar Langit mengakui kekuasaannya. Sebagai pengakuan atas bakatnya ini guys, Kaisar Langit mempromosikannya menjaga persik keabadian si Wangmu. Namun hal ini belum cukup bagi Raja Kera. Ia benar-benar percaya bahwa dia setara dengan Kaisar Langit. Menganggap promosi tersebut sebagai penghinaan lain, Sun Gokong memutuskan bahwa sudah cukup. Setelah tindakan pembangkangan terakhir, Sun Gokong memakan semua buah persik di kebun. Bakar guys semuanya. Kaisar Langit sangat marah dan mengirim 2 batalion untuk mengejar Raja Kera. Namun sekali lagi Sun Gokong mengalahkan mereka semua. Aduh, jauh banget ya. Karena tidak punya pilihan, Kaisar Langit memberitahu Buddha apa yang telah terjadi dan mintanya untuk turun tangan. Buddha segera mengusir Sun Gokong dari surga dan menjepitnya di bawah gunung agar dia dapat menungkam tindakannya. Jadi dijepit di bawah gunung guys ya, karena dihukum jadi Sun Gokong ini. Oke, kisah perjalanan ke barat dalam mitologi Tiongkok. Selama 500 tahun Sun Gokong terjepit di bawah beban gunung Buddha. Bayangin guys, 500 tahun loh terjepit, ya ampun. Akhirnya seorang biksu pengembara bernama Tang Senzang menemukan sang Raja Kera yang menawarkan bantuan untuk melepaskannya dengan syarat Sun Gokong mau bertobat dan menjadi muridnya. Nambahnya Melton. Mulanya Raja Kera menolak tawaran biksu tersebut. Sun Gokong tidak akan menjadi pelayan siapapun, apalagi manusia. Namun setelah Tang mulai pergi, Sun Gokong dengan cepat berubah pikiran. Dia dengan senang hati setuju melayani biksu Tang sebagai imbalan atas pembebasannya. Sebelum Tang membebaskan Wukong, Dewi belas kasihan Guanyin memberi biksu itu sebuah pita ajaib yang memberinya kendali atas Raja Kera. Setelah terbebas dari beban gunung, Sun Gokong bergabung dengan teman seperjalanan Tang lainnya, Jubazi ya, dan Zhao Jing. Ini seru banget ya.
bersyukur bisa dibebaskan dari penjara guys. Sun Gokong akhirnya melayani Tang dengan setia selama perjalanan mereka ke India. Di perjalanan ke India ya guys ya. Sang Raja Kredari yang melawan iblis kapanpun diperlukan melalui perbuatan mulia dan dedikasinya ya terhadap ajaran Tang, Sun Gokong akhirnya mencapai penjarahan. Dia pun mengakhiri kecenderungan marah surakan iri hati. Kisah Sun Gokong merupakan salah satu mitologi Tiongkok yang sangat populer, tidak hanya di Tiongkok tapi seluruh dunia. Iya, di Indonesia juga aku suka banget. Jadi Sun Gokong ini karakternya sangat berani, tidak takut dengan siapapun, tapi baik hati ya, baik hati. Dia komit dengan perkataannya, jadi dia setelah dibebaskan dia setia melayani biksu itu, menjadi pelayan luar biasa ya. Jadi ini contoh ya untuk kita juga mungkin ada apa, kita harus punya sifat keberanian. Keberanian itu penting banget untuk apa? Terkadang kalau kita nggak berani, kita nggak pernah bisa mengungkapkan kebenaran gitu. Kalau kita udah berani menyampaikan sesuatu dengan benar atau melakukan tindakan dengan benar, kita berani mengakui, itu adalah menurut aku sifat-sifat yang sangat satria ya guys ya, pemberani. Kadang kan ada orang beraninya di belakang yang ngomongin gitu ya, di depannya nggak berani baik-baik ya, itu manipulatif ya nggak sih. Oke, demikian udah malam, aku mau akhiri, udah tengah malam juga. Oke, Nia Sira mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya kalau Nia Sira dan keluarga ini punya salah, untuk kalian mohon maaf. Support terus karya aku, Nia Sira, jangan bosan-bosan. Oke, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.